Jadi kalau tidak ada uang itu yang turun, ekonominya ya mati. Apakah buruk? Ya buruk, tapi orang mati bisa. Angel banget memang, karena wis kadung kronis. Menurutmu Indonesia gimana dengan Pancasila? Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari Boyolali. Jadi ingin menyampaikan pertama, dengan kondisi negara saat ini, jujur saya bosan ngeritik pemerintah. Karena hari ini ngeritik, besok ngeritik, lusa ngeritik, bulan depan ngeritik, tahun depan ngeritik, yang nggak berubah-berubah. Jadi saya kira kok kan pemerintah yang baik, atasan yang baik, nanti bisa membimbing jadi masyarakat yang baik. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang baik bisa ngubah jadi pemimpin yang baik, saling menimbulkan gitu. Lah kalau kayaknya ngeritik pemerintah terus, dari dulu itu nggak baik-baik gitu loh Pak. Apalagi kita ngeritik pemerintahnya kayak nggak denger, jadi kayak bosan. Jadi saya seperti ingin menawarkan kritik yang lain, yaitu daripada ngeritik pemerintah nggak didengerin, mending ngeritik masyarakatnya gitu. Ini agak nggak populer kalau di Ma'iyah ya kan, biasanya membela masyarakat, ini saya ingin ngeritik masyarakat gitu. Jadi jangan-jangan korupsi, terus merampas hak orang lain, dan lain sebagainya itu kita juga melakukan jangan-jangan. Artinya seperti ini, pernah saya ketika ada tugas dari pondok untuk ngisi di daerah terpencil, saya ngobrol sama Pak Bayannya tuh gini. Pak Bayannya cerita bahwa ya dia awalnya ikut Partai Merah, di tengah jalan dia berpindah ke Partai Biru. Terus bagaimana dia mengurus dengan masyarakatnya, panas dengan guru politiknya. Singkat cerita pokoknya dia berhasil memenangkan pemilu di situ, akhirnya dana turun ke desanya lebih cepat dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Bayannya itu gini, Pak, kalau misalkan jenengan jadi bayan, terus hanya hidup dari uang, artinya tidak ada korupsinya sama sekali, itu bisa apa enggak Pak? Katanya enggak bisa. Karena misalkan uang yang habis untuk pemilu itu 600 juta, 400 juta, gajinya selama 5 tahun kalau ditotal itu 600 juta. Artinya cuma sisa 200. 200 dibagi 5 tahun, habis itu dibagi 12 bulan, itu 3,5 juta atau malah kurang. Artinya UMR. Jadi jangan-jangan korupsi di atas itu juga gara-gara kita tidak kuat untuk nahan uang sogokan dan lain sebagainya. Juga kadang-kadang orang di desa itu kalau mikir, wong 5 tahun pisan dadi ora gelem nyangoni. Kadang-kadang seperti itu juga. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu mekanis, artinya kan ini kan hanya akan berulang. Artinya kita dibayar, terus itu jadi, dan itu nanti korupsi karena harus membayar kita, dan pemilu depan gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Ini sebenarnya cara mengobati mekanisme. Kan kalau kata Mas Abrang tadi, yang salah adalah mekanismenya jarang-jarang. Jangan-jangan. Itu gimana cara ngobati mekanismenya? Karena kalau kita langsung ngobati ngeritik atasnya kok kayaknya nggak berubah-berubah gitu loh Mas. Jadi itu yang saya tanyakan. Jadi gimana ini kita cara merubah cara mainnya supaya nggak berulang lagi gitu. Terima kasih. Matur nuwun, saya respon ya. Yang kita kritik itu bukan pemerintah ataupun bukan rakyat. Ataupun rakyat. Yang kita kritik itu yang berbuat tidak baik. Perbuatannya bukan posisinya. Menurut saya seperti itu. Dan Anda sudah valid kalau ngomong bahwa sebenarnya imajinasi kita ini koruptor kok. Oh iya. Ini
yang tidak korupsi itu terutama sebagian besar sepemahaman saya bukan karena orang suci dan jujur. Karena memang tidak punya kesempatan untuk korupsi. Ono kesempatan sidik ya tetap aja korupsi, lumayan badeni gitu. Dan perubahan budaya seperti ini tidak terjadi begitu saja. Kenapa saya ngomong sejarah panjang juga ikut mempengaruhi itu. Anda pernah merasakan gini enggak? Contoh ini misalnya contoh. Di kampung Anda yang hamil duluan ada enggak? Ada hukuman sosial enggak? Sekarang enggak ada. Ya, cuma diomongin sebentar, ayo wes lah. Cah zaman saiki dimaklumi. Begitu kita memaklumi batas, tabu akan terus terdorong. Itu rumusnya itu. Udah. Kenapa berbuat ngelanggar tabu, ngelanggar etik pertama itu dosanya paling besar. Karena ketika dia melanggar dan tidak diapa-apain, itu akan dinormalisasi oleh generasi berikutnya. Itu loh dangernya tuh di situ. Kalau rumus itu sudah berlaku di dunia seni. Dunia seni itu kalau kamu mau populer, nabrak tabu aja. Kalau tabunya porno, ya agak porno-porno dikit, ayo. Tabunya apa namanya? Misalnya di Indonesia tabunya komunis. Yang ngambung-ngambung komunis ramai mesti sih memberitakan. Ya, rumusnya itu nabrak tabu. Kalau apa? Seperti anak kecil yang selalu mencoba batas. Dolanan iki sampai wong tuane getak. Kalau orang tuanya tidak getak, dia akan membahayakan dirinya sendiri. Dulu kita punya mekanisme sosial untuk itu. Kita kehilangan mekanisme sosial itu. Kenapa saya bilang untuk mengembalikan itu sangat-sangat susah? Karena saya nggak mungkin ya. Sangat-sangat susah karena ketika masyarakat sudah terjadi stabil, kenapa ini bisa jadi imajinasi bersama? Itu karena sudah terjadi keseimbangan. Sudah terjadi norma baru keseimbangan masyarakat. Saya kasih yang lebih parah. Saya juga tidak membayangkan bahwa politik uang itu langsung dihilangkan. Itu sudah mendarah daging di kita. Sampai kalau itu dihilangkan, ekonomi kita berbahaya. Bayangkan berapa triliun yang turun ke masyarakat ketika terjadi money politik. Itu membuat ekonomi di bawah jadi bergerak. Jadi kalau tidak ada uang itu yang turun, ekonomi ini ya mati. Apakah buruk? Ya buruk, tapi orang mati bisa. Angel banget memang, karena wis kadung kronis. 11.000, orang 11.000 ding. Katakanlah 1.000 triliun aja setiap satu pemilihan yang turun ke masyarakat, itu bisa jadi ekonomi, jalan itu. Menghidupkan ekonomi kecil. Anda tiba-tiba ngilangi, goyah itu. Beneran. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun sampai kita trickle down ekonominya lewat jalur itu. Kalau kita mau menghilangkan itu, harus mengganti mekanisme trickle down-nya. Mekanisme turunnya duit dari yang kaya ke miskin itu gimana? Nah, Islam ada jembatan lain, namanya zakat, sodakoh, itu jalan lain untuk menurunkan duit. Itu jalan ya sekarang jadi jalan alternatif. Karena kudune sing sugih ki ya sadar. Itu tidak hanya kepentingan akhirat, itu kepentingan kekayaan dia sendiri. Nek dodolan barang sugih dhewe ra ono sing tuku lak ya suwe-suwe ya mati ekonomine gitu loh. Makanya ini jadi gini, Anda coba gali lebih jauh lagi. Kata kuncinya wicked problem. WICKED problem. Anda cari di Wikipedia saiki kok Wikipedia apa AI bar kuwi ning YouTube cari apa itu. Wicked problem. Itu definisi problem yang terjadi di sosial masyarakat di mana tidak ada satu pun yang tidak berhubungan dengan yang lain. Memberesi apa? Politik hubungannya karo pendidikan kok. Pendidikan hubungannya karo ekonomi kok. Ekonomi hubungannya semua bersambungan sehingga definisi wicked problem itu problem yang sangat rumit yang ketika kita sudah bisa mendefinisikan problemnya sudah berubah. Artinya gerak terus. Piye menyelesaikan masalah ini? Kita harus menyediakan, bukan kita ya. Makanya ketika ana wong ngomong, "Mak iya ki apa to? Gunane meng cangkeman tok." Tidak ada perubahan tidak datang dari idea. Kalau kamu melakukan sesuatu tidak datang dari ideamu sendiri, pasti Anda hanya jadi alat dari orang lain. Makanya penting untuk kita punya ideas, kita punya pemahaman itu tadi.
Untuk sebuah ekosistem yang sudah stabil, cara merubahnya bukanlah mengubah satu komponen. Saya sudah ngomong berkali-kali itu. Yang diubah adalah cuacanya. Paham maksud saya? Cuacanya yang diubah. Karena ketika cuacanya berubah, perilaku di dalam ekosistem itu akan ikut berubah. Oke, satu sawah. Tadinya sering hujan tiap tahun, tiba-tiba jadi kering. Yang hidup di situ pasti beda, keseimbangan baru pasti akan terjadi. Itu contoh dari alam. Kalau manusia, cuaca itu apa sih? Oke, coba kita analisis sedikit. Kekuatan ekonomi sebesar apapun, kekuatan politik sebesar apapun, itu kalah dengan hal yang sama. Kalah dengan yang milih. Gini, bisnis, ekonomi itu butuh konsumen. Politik itu butuh konstituen. Yang punya power memilih itu adalah konsumen dan konstituen. Contoh lebih sederhana, Anda senang sama cewek, laki-laki senang sama cewek, yang punya kekuatan siapa? Yang perempuan. Perempuan itu yang mengarahkan evolusi. Yang memilih itu yang mengarahkan evolusi. Misalnya, perempuan sekarang seleranya adalah laki-laki yang botak sebelah. Yakin aku gue botak sebelah kabeh wis. Untuk demi mendapatkan perempuan. Jadi perilaku laki-laki itu diarahkan oleh yang milih. Dengan pelajaran itu sebenarnya perilaku ekonomi maupun perilaku politik itu diarahkan oleh yang memilih. Kalau yang memilih sudah dikooptasi oleh pemilih yang dipilih, dah kita cuma jadi pelengkap penderita itu tadi. Tapi wicked problem, untuk masyarakat ini bisa kemudian bisa memilih dengan benar, butuh pendidikan. Nah, itu tadi mubeng meneh. Pendidikan sopo sing didik kemudian. Makanya saya punya harapan besar dengan Gen Z dan teknologi. Sekarang ku iso pinter cepet golek ning ngendi-ngendi, bisa saling sharing ilmu, orang ngerti langsung golek dan seterusnya. Sekarang semoga FYP-nya sudah mulai berubah nih. Ora urusan apa jenenge? Tung-tung sahur dan seterusnya, mulai ilmu metu dan seterusnya. Itu generasi muda kita semakin pandai ini, simple kok. Kowe ra gelem milih partai sing ngene ngono tok wis. Mereka akan ngikuti seleramu. Wong mereka pengen dipilih kok. Seperti semua perilaku laki-laki, itu pasti menyesuaikan dengan apa selera cah wedoke. Wis. Nah, itu yang saya sebut sebagai cuaca. Cuaca dalam masyarakat itu yang disebut sebagai kepercayaan. Apa sih sebenarnya terjadi dengan pemerintah dan rakyat? Rakyat mendelegasikan power kepada pemimpin. Kalau Anda tidak mendelegasikan power, dia tidak akan menjadi pemimpin. Cara menekannya gimana? Dia sekarang sudah punya kekuatan ekonomi, kekuatan hukum, dan seterusnya, agar kamu terus patuh pada mekanisme itu. Misalnya, saya Indonesia tiba-tiba ngambek, gah aku, gah lah yuk selesai itu. Selesai. Tapi tidak mungkin membuat jutaan orang, terus tiba-tiba ngomong wegah. Ngelih tuh. Kan ngono. Jadi mekanismenya itu intertwine. Intertwine itu ya, berkelindan satu sama lain mekanismenya. Tapi mohon dipahami bahwa kalau Anda mendengar orang, menyelesaikan Indonesia tinggal gini aja pasti beres. Itu pasti belum berpikir panjang tentang Indonesia. Belum berpikir panjang tentang society. Karena semua berhubungan satu dengan yang lain. Berhubungan semua satu dengan yang lain. Itu tidak semudah itu. Kalau mudah membereskan Indonesia, wis beres ket wingi-wingi. Ombo dan kompleks. Anda lihat gap ekonomi, gap keilmuan, gap IQ, gap pendidikan, gap akses informasi, gap akses pendidikan. Masalah yang pelik. Nek kowe wegah handle itu, gak masalah. Anda gak harus handle itu. Kalau semua bersedia handle yang di depan matanya, beres kita insya Allah. Karena Indonesia ini apa tau kekuatannya jadi. Saya kemarin ditanyain sama pejabat lah, ngetes aku karpe. Menurutmu Indonesia gimana dengan Pancasila? Pemerintah adalah pengkhianat Pancasila. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Pancasila itu kalau diperas menjadi satu kata,
Itu apa namanya? Wih, kira tahu pelajaran PMP, Pak gue. Ini kalimatnya sing kertas merah ini tadi loh. Kalimatnya Pak Karno, jika kupras menjadi satu kata itu yang disebut sebagai gotong royong. Kekuatan Indonesia itu gotong royong. Tapi kita selalu diberi pelajaran gotong royong hanyalah pindah rumah bareng-bareng, kerja bakti di kampung bareng-bareng, musibah bareng-bareng, hanya itu aja. Apakah dari 13.000 aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, ada nggak satu yang mengadaptasi gotong royong ke dunia digital? Gak ono. Sepemahamanku gak ono. Gak ono. Artinya ini memang pada nggak paham sama Pancasila atau tidak peduli sama Pancasila. Kalau Pancasila sebagai dasar negara dan itu tidak diperhatikan, tidak diupdate bersama, berarti pengkhianatnya siapa? Ya bukan kita. Kita tidak punya bukan kepentingan. Kita tidak punya kekuatan untuk membangun itu kok. Kamu yang pegang 5 tahun, kamu yang pegang 10 tahun itu, daripada bikin IKN raja toh. Wih, IKN digotong royongi beres loh. Sak Jawa Barat mangkat rono kabeh yo, beres loh gijane. Loh nyun sewu ngomong ya. Wih, lawan Singapura, lawan Singapura sak Bogor mangkat rono nguyuh bareng selesai. Betapa yang namanya kekuatan gotong royong itu kuatnya setengah mati dan itu uniquely Indonesia. Dan itu sangat di jantung Indonesia yang namanya Pancasila itu. Tapi apa usahanya untuk mengupdate itu mengikuti perkembangan zaman? Cuma jadi kisah masa lalu yang digembor-gemborkan. Bahkan coba Anda masuk ke coba bikin yayasan atas nama gotong royong. Yakin nggak boleh? Aneh tuh. Aku ya paham. Coba aja, coba. Saya pernah mencoba soalnya. Tak gawe yayasan gotong royong, nggak boleh pakai kata gotong royong. Lah ngopo? Ini sudah di lock sama gini-gini. Asu iki. Gotong royong itu copyright itu loh. Itu jantung Indonesia ya. Gotong royong itu milik semua. Kata-katanya kok apa jenenge? Diklaim kok. Apalagi perilakunya gitu lah. Ayo toh unggah ki meneh gotong royong. Malah luwih gotong royong sing ngibarke bendera Mugiwara kae. Soul King. Oke, ramu deng ta kowe. Bruk. Yuhuhuhu, ngono ya bruk. Oke. Paham maksud saya? Oke. Kita bisa mulai dari macam-macam, tapi kalau ngomong analogi belajar dari alam, untuk mengubah sebuah ekosistem, karena Indonesia adalah ekosistem, keseimbangannya tidak bisa mengganti satu komponen. Karena ketika komponennya ditarik, dilepas mesti balik mana. Ada satu orang suci, misalnya siapa ya? Pak Mus. Ada satu orang suci masuk ke sebuah departemen yang di situ isinya koruptor, mesti ditendang. Atau kalau dia mau bertahan, ya melu korupsi. Kenapa? Karena ekosistem keseimbangannya adalah kayak gitu. Gimana ngubah ekosistem? Dengan mengubah cuacanya. Kita punya jantung yang namanya gotong royong itu loh. Ayo toh diupdate, jadi mengikuti teknologi, jangan cuman problemnya terbesarnya adalah gini. Ini ada masalah dari sejak pertama menurut saya. Enggak tahu ding, pertama ada atau enggak. Iso salahku ya. Tapi yang saya pahami, presiden itu pemimpin pemerintahan. Dia harus ditemani oleh penasehat yang paham negara dan paham bangsa. Karena sudut pandang dia utama adalah memerintah. Tapi harus dapat pertimbangan dari yang paham negara dan yang paham bangsa. Paham negara itu bukan urusan pengetahuan. Saya pernah bersinggungan langsung dengan orang yang ditugasi sebuah institusi yang ditugasi menjaga Pancasila. Dan idenya mohon maaf lah, menyedihkan. Aku ngerti. Membuat indeks Pancasila, hajigur tenan, di matematika ke. Pancasilamu berapa nih nilainya? 20%. Piye ngukure matane? Enggak usah susah-susah toh. Satu hal yang jadi jantung dari Pancasila itu adalah gotong royong, diupdate toh. Mak iya ngene iki yo rodok ra gotong royong jane yo.
Tapi lumayan gotong royong, ini konco-konco yang mengadakan ini, apa ini gotong royong semua ini. Teman-teman gotong royongnya, nanti ketika pulang sampah-sampah dibersihin. Ini mungkin nggak akan mengubah negara, tapi kita menjaga Pancasila, kita menjaga gotong royong. Nek wani tanding karo negara, aku wani debat mewakili kowe bahwa kita lebih Pancasila daripada yang di atas sana. Aku malah kayak orasi. Orasi ki cedak karo onani soalnya tadi, enggak apa. Orari. Ngoten nggih Mas ya. Apa namanya? Itu masalahnya saya menginvite Anda, mengundang Anda untuk memahami lebih dalam kompleksitas ini. Itu dunia ilmunya namanya dunia ilmu system thinking. Dalam system thinking itu ada kemudian Anda akan lihat archetype of problem. Misalnya Anda tahu 12 archetype of problem, akan kelihatan Indonesia masalahnya apa iki. Oh iki metu nang kene, archetype ini, oh iki metu nang kene, archetype ini, oh iki metu nang kene. Ketok kabeh dan ada teorinya dan memecahkannya sudah kelihatan caranya. Karena sudah ada teori dan apa namanya? Cuman pada nggak mau ngelihat aja atau orang-orang di atas merasa terlalu pintar untuk dikandani oleh wong-wong liya. Kan biasanya gitu. Terus apa namanya? Pelajari tadi tentang wicked problem. Biar Anda paham piye to handle kompleksitas dari komunitas yang namanya negara ini gitu. Saya tidak merasa saya tak tahu jawabannya, tapi kalau kita bareng-bareng sinau, insya Allah kita akan bisa menemukan jalan ke depan. Matur nuwun.